Kita akan lihat bagaimana Nietzsche menyampaikan kritikannya tentang kepercayaan dalam sains. Gaya Siensia 344. Dalam arti apa kita masih saleh? Keyakinan-keyakinan tidak memiliki tempat di sitenya sains. Site, kota, ya, kota berbenteng. Inilah yang dikatakannya kepada kita. Hanya jika keyakinan-keyakinan itu memutuskan untuk merendahkan dirinya ke level hipotesa, mau mengadopsi sudut pandang sementara setingkat percobaan eksperimental sebagaimana sebuah fiksi regulatif, hanya dengan begitu keyakinan-keyakinan tersebut boleh diberi akses atau bahkan menjadi nilai tertentu dalam domain pengetahuan. Meski pembatasan toh tetap ada karena keyakinan-keyakinan itu ada di bawah pengawasan polisi kecurigaan. Nietzsche mengumpamakan domain sains itu seperti site, ya, site, polis, sebuah kota berbenteng, ya. Kota-kota klasik di Eropa itu kan semuanya berbenteng, ya. Berbenteng tertutup kokoh dengan tembok penahan dan dengan pasukan penjaga yang akan teliti menyensor siapapun yang mau masuk ke dalam site tersebut. Siapapun yang mau masuk ke dalam laboratorium saintifik, ya, akan berhadapan dengan polisi kecurigaan di gerbangnya yang akan meminta supaya setiap orang yang masuk dalam benteng tersebut membuang apa saja yang bernama keyakinan, atau paling tidak yang namanya keyakinan harus ditanggalkan, anggap saja sebagai hipotesis. Memang sains berpretensi menemukan segala sesuatunya secara objektif, interest free, dan demi interest free itu kemudian sains akan menuntut penanggalan apa-apa saja yang berbau praduga psikologis atau subjektif. Site saintifik, ya, polis, sains tidak mengizinkan yang namanya keyakinan agama, keyakinan ideologis, sosiologis, atau praduga apapun berkeliaran di dalamnya. Inilah klaim netralitas objektivitas dari warga polis saintifik yang dengan bangga menawarkan dirinya sebagai solusi universal bagi siapa saja. Kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam laboratorium penelitian di Eropa, yang namanya metodologi rigor sains itu menuntut bahwa kita harus objektif, ya. Kita tidak boleh pakai omongan-omongan, apalagi pakai wahyu, pakai kitab suci, atau pakai keyakinan-keyakinan paranormal, intuisi, feeling, tidak boleh, ya. Anda masuk dalam laboratorium, ya, ada prosedur, ada cara bekerja yang harus ditaati, ya. Klaimnya tentu saja adalah bahwa menemukan sesuatu secara objektif. Kemudian pada potongan selanjutnya, tetapi kalau ditelaah lebih dekat lagi, bukankah artinya seperti ini? Sebuah keyakinan hanya bisa diterima dalam sains ketika dia berhenti sebagai keyakinan. Jangan-jangan yang namanya disiplin roh saintifik itu memang dimulai dari pelarangan diri atas segala bentuk keyakinan. Kemungkinan memang begitu. Supaya disiplin semacam itu bisa muncul, tinggal dicari apakah sebelumnya ada keyakinan lain, yaitu keyakinan yang bersifat begitu imperatif dan tanpa syarat, sedemikian rupa sehingga dia mengorbankan demi dirinya seluruh bentuk keyakinan-keyakinan lainnya tadi. Kita melihat bahwa sains pun didirikan di atas sebuah kepercayaan. Tidak ada sains tanpa praduga. Benarkah disiplin saintifik betul-betul bebas dari segala yang berbau psikologis subjektif yang bernama keyakinan? Nietzsche bertanya-tanya. Jangan-jangan dibalik segala upaya pelarangan atas keyakinan, sebetulnya ada keyakinan lain yang secara diam-diam, secara imperatif menginginkan dirinya menjadi satu-satunya raja di laboratorium saintifik tersebut. Dan keyakinan yang bersifat pra tadi begitu berkuasa, perkasa, sehingga dia menuntut seluruh keyakinan lainnya, agama, sosiologis, intuisi, feeling, harus ditanggalkan. Dengan kata lain, di balik pelarangan-pelarangan tersebut sebetulnya ada sebuah kehendak akan interest free, kehendak akan objektivitas itu sendiri, yang tidak lain adalah juga sebuah keyakinan. Bila keyakinan-keyakinan lain mesti disensor,
harus diperiksa, ya, keyakinan religius, agama, sosiologis harus diperiksa. Keyakinan implisit tadi bersifat bersifat imperatif tanpa syarat dan bersifat arbitrer, sewenang-wenang. Nietzsche melihat bahwa dalam sains ada sebuah kehendak tak tergugat yang memaksakan sebuah prosedur supaya semua warga site bersifat ilmiah, bersifat objektif. Sementara kehendak tak tergugat itu sendiri lolos dari prosedur keilmiahan. Dengan tajam diperlihatkan di sini kontradiksi klaim sains. Ia yang menginginkan dominasi rasio objektif, ternyata keinginan itu sendiri berasal dari sesuatu yang di luar rasio objektif. Ada kehendak yang bersifat imperatif, lolos sensor, dan memaksa secara sewenang-wenang. Dengan kata lain, prosedur ilmiah yang diterapkan cité scientifique adalah sesuatu yang sama sekali, jadi dalam prosedur untuk supaya laboratorium kita ilmiah, itu ada sesuatu yang sama sekali yang tidak ilmiah, ya, yang dibiarkan menjadi pemimpin di situ, yaitu kepercayaan, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang mendahului prosedur ilmiah itu sendiri. Itu sebuah keinginan, kehendak akan objektivitas, di mana kehendak ini sendiri tidak mau dicek oleh yang namanya objektivitas itu sendiri. Dan kita selalu ingat bahwa kritikan Nietzsche terhadap doktrin, juga terhadap sains, akan selalu bersifat genealogis, ya. Nietzsche tidak akan pernah membahas benar tidaknya teori Big Bang atau teorinya Newton atau teorinya apa. Itu tidak ada persoalan. Tapi yang akan dianalisa adalah sebetulnya roh saintifik, orang yang ingin menjadi saintifik, ya, ini sebetulnya ada apa begitu, ya. Kenapa dia menghendaki seperti itu? Yang dilihat Nietzsche terutama adalah roh metode saintifik, apa mekanisme, atas nama apa sains menamakan dirinya sains, roh apa yang menggerakkan dan memberinya hidup. Nietzsche melihat bahwa roh sains sebenarnya sama sekali bukan roh yang saintifik. Metode ilmiah yang penuh prosedur ternyata disemangati oleh sesuatu yang sama sekali tidak tunduk, sama sekali tidak mau tunduk pada metode yang didirikannya sendiri. Nietzsche nanti akan menunjuk bahwa di belakang roh saintifik ada sebuah moral, atau katakanlah ada sebuah metafisika, ada sebuah agama, ada sebuah kepercayaan, ya, yang menunjukkan dirinya sebagai wasit. Singkatnya, di balik roh saintifik ada kepercayaan tertentu mengenai kebenaran. Jadi sebetulnya roh yang tadi kehendak untuk objektif yang dia sendiri tidak mau disensor oleh pintu gerbang sains tadi itu, kehendak objektif itu sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang dikatakan Nietzsche sebagai moral, yaitu kehendak akan kebenaran.